Ayo, disiapkan. Siap, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang membaca surat At-Taubah yang dibaca bareng-bareng. Artinya kedua, ayat kedua. Surat At-Taubah mengajarkan tentang yang namanya jujur. Di sini kan ada nih, hai orang-orang yang beriman nih, kalian semua kan beriman kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi orang-orang yang jujur. Jadi kamu itu harus membersamai orang-orang yang jujur, bergaul dengan orang yang jujur, berteman dengan orang yang jujur. Nah, yang kedua, surat An-Nisa ini mengajarkan tentang apa? Nah,
benar. Sesuai kenyataan. Nah, itu yang disebut jujur. Sedangkan adil tadi memberilah kepada yang berhak. Yo, mulai berhitung. Itu ikutan aja. 2. Ini kapan lu? Ya. Ini 1, 2 di situ, 3, 4 sini. Itu ada studi kasus. Nah, kalian kasih kelompok nomor berapa kalian, tulis kelompoknya, terus nama kelompoknya siapa. Tulisnya di atas ya, kelompok 1, titik 2, tulis di atasnya. Siapa aja nama kelompoknya ditulis. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 2, 3, 3, 4, 4. Kalau udah itu ada 3 pertanyaan dijawab. Nih, perhatikan nih. Nih, yang lain perhatikan dulu. Ini kan ada pertanyaan 3 ya. Nah, ini udah ada catatan hasil diskusi. Jadi kamu menggambarkan hitungannya kayak komentar-komentar baik dari kasus yang ini, komentar baik. Ini kasusnya. Jadi kalian memberikan catatan agar kalian apa dalam hal kasus yang di sini. Jadi komentar baik, catatan-catatan baik. Oke. Yang pertanyaannya, ini kan kasusnya, atau kasusnya apa keputusan tertua ini sudah hadir? Mengapa? Kalau adil mengapa? Kalau tidak adil mengapa? Alasannya apa? Alasannya jadi ditulis. Enggak langsung aja nomor 1. Ini catatan hasil diskusinya. Kalian memberikan komentar untuk kasus ini. Sudah baca kasusnya? Ini. Ini kelompok 4 tolong maju ke depan sini. 4. Membaca kasus ini terus gambarkan kepada teman semuanya. Jadi baca yang ada di sini ya, kalian tulis. Ini. Ayo sini. Ini kan bisa dibagi toh. Apa sih mau kasusnya? Ya, gue Pak, kasusnya. Aku kasusnya. Ini di sini. Apa?
Nih, perhatikan nih. Tolong diam sebentar. Perhatikan madepnya ke sini. Madepnya ke sini, madepnya ke sini. Madepnya ke sini. Perhatikan semua. Belajar menghargai siapa yang di depan. Nanti gantian. Belajar menghargai. Nih, perhatikan ya. Ayo, mulai dari sini dulu. Kompak namanya siapa aja? Kompak, Kaisang, Dian, Yusuf, ini. Kasusnya apa dibaca? Kasus Pak, pembagian hadiah lomba. Kasus sekolah membagikan hadiah lomba kelas terpusing. Panitia hanya memberi satu kotak besar saja di seluruh kelas. Ketua kelas diminta membaginya, tetapi ia mengambil lebih banyak untuk dirinya sendiri dan teman-temannya. Pertanyaan diskusi 1. Apakah tindakan ketua kelas tersebut adil? Mengapa? 2. Bagaimana cara membagi hadiah agar sesuai prinsip adil? 3. Apa akibatnya bagi persahabatan di kelas jika ketua kelas tidak adil? Jawaban 1. Tidak. Jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama tidak. Tidak karena hadiah tidak dibagi rata atau membagi hadiah sama rata. Pertemanan tidak perhatikan, tolong hormati yang di depan. Nah, nih tolong perhatikan, nanti gantian kalian presentasi yang di depan. Yo, tolong yang terakhir kelas. Yang lain dengar. Nih, perhatikan. Perhatikan nih. Jadi kasus yang keempat ini ketika pembagian lomba. Nah, ketua kelas dikasih amanah. Ya. Nah, tapi ketua kelas malah ngambil lebih banyak. Kira-kira adil enggak? Bagaimana sikap yang baik? Membagi dengan sama. Tolong kasih tepuk tangan ke kelompok Pak. Yo, setelah itu gantian kelompok 1. Perhatikan nanti gantian. Yo, mulai ini. Dengarkan yang lainnya, tolong diam. Dengarkan. Kelompok 1. Ayo, Rafa, Rizky, Rafika, Ilham. Iya. Ya, indikasinya dibaca. Kami selalu menemukan barang di kelas satu hari kita bersaudara. Jadi dengan bebas silang tayang di dalam pada uang jangan begitu banyak. Jika ada satu teman yang silat silakan ambil banyak. Hasil diskusinya berdua baca. Kita harus perilaku jurusan menemukan barang Sudah coba nih. Perhatikan, perhatikan. Halo. Studi kasus yang pertama yaitu ketika menemukan barang di kelas. Jika kalian menemukan barang di kelas, nggak ada siapa-siapa, kira-kira harus bagaimana? Menyimpan Kalau dipek berarti bersikap jujur enggak?
Jujur enggak kira-kira? Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Satu. Tugas akhir. Kalian nulis di buku kalian sendiri. Buka buku kalian dulu sudah. Nih soal. Ya, 2 soalnya. Cuma 2. Soalnya dulu. Sudah siap? Ya. Kapan terakhir kali saya berbuat jujur? Saya berbuat jujur. Garis miring adil. Nomor 2. Bagaimana perasaan saya ketika berbuat jujur garis miring adil? Nah itu soalnya ya. Jadi soalnya yang pertama, kapan awakmu berbuat jujur sama adil? Nah, perasaan apa yang kalian ini tumbuhkan? Terserah. Nah, itu untuk PR kalian ya, dikerjakan di rumah. Jadi biasakan untuk berbuat jujur dan adil. Nah, jujur tadi apa? Jujur bicara yang benar, sesuai perkataan. Kalau adil, memberikan hebat. Jadi biasakan